Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Ryan Alvendo, STB 4578, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat dengan judul Efektivitas Pembinaan Kemandirian untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Preman. Langsung saja masuk kepada bab 1. Pertama, latar belakang yaitu berdasarkan filosofi pemasyarakatan. Dalam pemasyarakatan, sistem penjara bukan hanya sekedar bentuk penjaraan atau pembelasan terhadap individu yang berhadapan dengan hukum, tetapi pemasyarakatan memiliki fungsi sebagai usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga BBP agar dapat hidup kembali di lingkungan masyarakat yang lebih berguna. Landasan teoris yaitu faktor utama yang menentukan keberhasilan lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana adalah rendahnya tingkat residivisme sebagai gambaran bahwa ada peningkatan kualitas hidup dari narapidana tersebut. Landasan yuridisnya yaitu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemasyarakatan bahwa pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana. Dan landasan sosiologisnya perlu dilakukan pembinaan kemandirian melalui kegiatan kerja untuk mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan normal. Maksudnya terdapat 413 narapidana dan 57 narapidana yang mengikuti pembinaan di Kementerian di Lapas Kelas 2B Pariaman. Rumusan masalah pada proposal ini bagaimana efektivitas pembinaan kementerian dalam program kegiatan kerja untuk meningkatkan kualitas hidup di Lapas Kelas 2B Preman. Tujuannya itu untuk mengetahui efektivitas pembinaan kementerian dalam program kegiatan kerja untuk meningkatkan kualitas hidup di Lapas Kelas 2B Pariaman. Adapun manfaat penelitiannya yaitu yang pertama manfaat teoritis itu hasil penelitian ini dapat memberikan bahan kajian bagi pemasyarakatan serta bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang peran lapas dalam program pembinaan kementerian melalui kegiatan kerja untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana dan manfaat praktisnya itu hasil penelitian dapat memperluas pemahaman tentang masyarakatan bagi penulis dan pembaca. Hasil penelitian ini dapat menjadi literatur yang relevan bagi peneliti berikutnya meneliti topik yang sama dengan pembahasan atau mendekati pembahasan. Adapun asumsinya itu program kegiatan pembinaan kemandirian berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan ide, kreatif, bakat, mengembangkan keterampilan, serta meningkatkan kualitas diri narapidana sebagai bekal untuk kehidupan mereka setelah menyelesaikan masa hukuman. Masuk ke bab 2 itu literatur review pada jurnal pembinaan kemandirian melalui keterampilan kerja dalam upaya meningkatkan kualitas sebagai bekal narapidana kembali ke masyarakat, yaitu studi pada rutan kelas 2B Kebumen yang ditulis oleh Muhammad Ghifari, Satya Zaki, dan Umar Anwar pada tahun 2022. Peneliti ini mempunyai persamaan dengan proposal yaitu sama-sama memiliki kualitatif itu dan membahas pembinaan kemandirian melalui keterampilan kerja. Tinjauan teori yang pertama itu indikator efektivitas kerja. Adapun indikatornya itu kemampuan menyesuaikan diri narapidana dalam kegiatan kerja, prestasi kerja, pencapaian narapidana dalam menyelesaikan tugasnya dalam kegiatan kerja, kepuasan kerja dalam bentuk rasa cinta narapidana terhadap kegiatan kerja yang menghasilkan produk. Itu kualitas hidup. Adapun teori-teori penunjangnya itu faktor determinan berupa setiap sektor dalam hidup seperti kesejahteraan manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya teori kebutuhan McLaren. Teori ini menekankan tiga jenis kebutuhan yaitu kebutuhan pencapaian, kepuasan, dan afiliasi. Yang selanjutnya teori dukungan sosial. Adapun definisi operasional pada proposal ini yaitu yang pertama efektivitas lembaga pemasyarakatan, kepemimpinan kementerian dan narapidana. Selanjutnya bab 3 mengenai pengertian pemahaman metode kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian di mana temuannya tidak peroleh melalui prosedur statistik atau metode perhitungan. Penelitian kualitatif menghasilkan temuan dari data yang dikumpulkan melalui berbagai cara, termasuk wawancara, pengamatan dokumen, atau arsip dan tes. Adapun desain penelitian pada penelitian ini itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus naratif yang berfokus pada pembinaan kemandirian dalam kegiatan kerja narapidana, di mana subjek menyampaikan pengalamannya secara langsung kepada peneliti. Peneliti kemudian merangkai narasi tersebut dengan bahasanya sendiri untuk menghasilkan penelitian yang relevan. Peneliti ini juga menggambarkan interaksi antara narapidana dan peneliti selama proses pengumpulan data. Adapun sumber data yang pertama itu data primer dan data sekunder. Data primer itu diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informasi dari pihak lapas yang berkaitan dengan tema penelitian, baik terhadap pejabat wali pemasyarakatan dan kepada narapidana dengan kriteria yang sudah mengikuti program pembinaan kemandirian aktif minimal 6 bulan. Data sekundernya didapat dari studi literatur. Teknik pengumpulan datanya itu ada wawancara dan observasi. Yang data primer yaitu wawancara menggunakan bertolak dari dimensi-dimensi, dan data sekunder yaitu ada studi kepesertaan dan studi dokumentasi. Ini bentuk-bentuk pertemuan wawancara yang ada pada proposal ini yang bertolak dari dimensi-dimensi. Teknik analisis data itu yaitu data-data diperoleh berupa data primer dan sekunder, kemudian dilakukan analisis terhadap data-data tersebut melalui analisis secara kualitatif.
Analisis yang ada studi kasus hingga hasil penelitian tersebut dijabarkan secara lisan dan dituangkan ke dalam tulisan ini. Kemudian dapat dengan mudah disampaikan oleh kata-kata yang mudah disusun atau mudah dimengerti. Berikut adalah jadwal penelitian dari proposal. Sekian, terima kasih.